Oke, selamat datang di Grand Final. Kita udah sampai di akhir perjalanan. Kita udah ngebangun sistem AI yang luar biasa dari nol. Tapi sebelum kita bisa bilang ini selesai, ada satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang paling menentukan. Nah, ini dia. Pertanyaan ini yang memisahkan antara proyek iseng-iseng dengan produk yang siap tempur di dunia nyata. Ini tantangan terakhir yang sering banget diremehin, tapi justru ini yang paling penting. Saya asisten Muhammad Ishak. Di sesi penutup ini, tujuan kita cuma satu. Kita mau pastikan platform AI yang udah susah payah kita bangun ini cukup badak buat menghadapi kenyataan. Yuk, kita pastikan dia nggak langsung ambruk pas pertama kali dipakai banyak orang. Oke, mari kita bedah masalahnya. Gini, pas kita nguji aplikasi kita sendirian, kan semuanya terasa cepat, lancar jaya ya. Tapi dunia nyata tuh nggak kayak gitu. Dunia nyata itu rame, kacau, dan semua orang maunya dilayani sekarang juga, di waktu yang bersamaan. Kalau cuma satu pengguna, ya respon 2-3 detik itu wajar lah. Tapi, coba bayangin apa yang terjadi kalau ada katakanlah 20 orang ngeklik tombol kirim di detik yang sama persis. Proses mikirnya AI atau yang kita sebut inferensi, itu kan rakus banget makan tenaga CPU. Akibatnya, server yang tadinya anteng bisa tiba-tiba ngeheng atau bahkan crash. Nah, titik lemah inilah yang harus kita temukan sekarang sebelum pengguna kita yang nemuin duluan. Biar konsep ini gampang banget dicerna, lupain dulu deh soal kode-kodean. Kita pakai analogi yang super sederhana tapi dijamin ngena buat ngerti apa sih itu uji beban atau load testing. Bayangin sebuah restoran mewah. Di hari biasa, satu pelanggan masuk. Pelayan nyatat pesanan, terus koki kita, ini adalah mesin AI kita, langsung fokus masak. Dalam beberapa menit, hidangan lezat siap disajikan. Semuanya tenang, damai, terkendali. Tiba-tiba, jeder, satu bus pariwisata datang. Ada 20 orang masuk dan semuanya pesan menu yang sama di waktu yang sama. Pelayan kita, si Fast API, dengan sigap nyatet semua 20 pesanan itu. Tapi masalahnya ada di dapur. Si koki cuma punya satu wajan. Satu wajan itu adalah satu inti CPU kita. Apa yang terjadi? Ya udah, kekacauan. Si koki panik nyoba masak 20 porsi sekaligus di satu wajan. Dan akhirnya dapur kita kebakaran. Server kita crash. Jadi, poin utamanya, load testing itu ibarat kita sengaja datengin bus pariwisata palsu ke aplikasi kita cuma buat lihat dia bakal sekuat apa di bawah tekanan. Ada dua hal utama yang kita ukur. Pertama, waktu respons. Seberapa lama AI balas pas lagi sibuk-sibuknya. Kedua, tingkat kesalahan. Berapa banyak pesanan yang gagal total karena servernya udah kewalahan. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya kita kotor-kotoran. Mari kita jadi bus pariwisata itu. Kita bakal serang api yang udah kita bangun. Ini bakal seru banget, percayalah. Langkahnya simple, cuma ada 4. Pertama, nyalain platform kita pakai startplatform.py. Kedua, siapin skrip uji stresnya di terminal baru. Ketiga, kita bakal tulis sedikit kode pengujiannya. Dan yang terakhir, eksekusi serangannya. Dan ini dia, bagian sihirnya. concurrent.futures.threadpool-executor. Tenang. Jangan pusing sama namanya yang panjang. Anggap aja ini mesin cloning. Daripada ngirim permintaan satu persatu, kode ini bikin 5 cloningan program kita yang bakal neken tombol kirim di waktu yang benar-benar bersamaan. Nanti setelah Anda jalanin skripnya, ini yang bakal muncul di layar. Sebuah laporan yang simple tapi powerful. Isinya ada total permintaan yang dikirim, berapa yang sukses, berapa yang gagal, dan yang paling penting, berapa rata-rata waktu respon server kita saat lagi dihajar rame-rame. Nah, ini puncaknya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar pas sistem kita mulai kelabakan? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara para profesional di industri ini ngatasin masalah kayak gini? Pas tesnya jalan, kemungkinan besar Anda bakal lihat CPU Anda mentok di 100%. Jangan panik. Ini bukan kegagalan. Ini adalah penemuan. Anda baru aja membuktikan batas fisik dari hardware Anda. Inilah titik di mana koki di dapur kita benar-benar udah nggak sanggup lagi. Dan ini dia solusi elegannya. Engineer profesional nggak akan ngebiarin rombongan bus pariwisata langsung nyerbu dapur. Mereka pasang penjaga antrian di depan. Namanya message queue. Antrian ini dengan sabar nampung semua pesanan, terus ngasih ke koki satu persatu. Hasilnya, sistem nggak pernah crash. Mungkin pengguna nunggu sedikit lebih lama, tapi mereka selalu dapat jawaban. Ini soal pilihan antara kecepatan dan stabilitas. Coba kita berhenti sejenak. Sebelum kita tutup sesi ini, penting banget buat kita nengok ke belakang dan sadar. Seberapa jauh perjalanan yang udah kita lewati bareng-bareng. Coba lihat lagi perjalanan kita. Dari sesi 8 kita bikin pencarian semantik. Terus kita rakit RAG Engine di sesi 9,
Lanjut, kita lakukan optimasi gila-gilaan di sesi 10, kita bungkus jadi microservice di sesi 12, dan akhirnya kita bangun sistem orkestrasi otomatis di sesi 13. Setiap langkah itu saling membangun dan hari ini kita bikin dia jadi tangguh. Anda sudah membangun sebuah ekosistem AI dari ujung ke ujung. Jadi, ini dia inti dari semuanya. Paham soal batasan hardware, paham soal pola arsitektur kayak message queue, inilah yang ngebedain seorang programmer biasa dengan seorang arsitek sistem. Anda sekarang nggak cuma nulis kode, Anda merancang sistem yang kuat dan tangguh. Perjalanan kita di sini emang hampir selesai, tapi misi Anda yang sebenarnya baru aja dimulai. Ada satu tantangan terakhir buat ngebuktiin kalau Anda benar-benar udah menguasai ini semua. Tugas Anda sederhana. Coba deh ubah variabel total requests di script Anda jadi 10. Jalankan lagi, amati gimana CPU Anda berjuang. Terus, catat hasilnya di file readme.md di GitHub Anda. Ini bakal jadi bukti nyata dari kapasitas server yang udah Anda bangun. Selamat! Anda telah menyelesaikan perjalanan ini dari nol sampai siap implementasi. Anda bukan lagi pemula. Anda sekarang paham gimana jantung dan otak sebuah sistem AI itu berdetak. Pakai portofolio ini sebagai bukti keahlian Anda. Dan untuk terus maju, jangan malas membaca materi yang sudah diberikan dari dosen kalian demi masa depan dan keberlangsungan karir kalian nantinya.